Ya naik gunung, denger musik dan selingkuh. Rocky Gerung playboy, K-pop. Hidup sendirian terus, kenapa sih nggak nikah? Apa tadi kalimat kamu? Kalau pikiran tidak dibantah itu artinya seseorang lagi berdoa. Itu pikiran Rocky Gerung itu berbahaya buat keutuhan negeri, maka dilaporkan ke polisi. Itu pikiran. Kalau saya angkat senjata Yang diusung ketika itu adalah Bu Sri Mulyani ya? Iya betul. Alasannya kenapa sih? Sri Mulyani itu standar etis politik Indonesia pada waktu itu. Iya, bukan itu ikut saya aja bikin Liga Boikot Pemilu. Katanya ada kegelisahan yang kini menjamur di masyarakat. Adanya tarik-menarik antara keberanian dan keengganan dalam beropini, khususnya di Indonesia yang hari ini. Apalagi kini sebaik komentar bisa menjadi barang bukti ketika ada anggapan tidak menyenangkan dari para penerima. Opini makers kini harus mulai hati-hati dalam menakar argumentasinya, terutama isi, esensi, fakta, dan diksinya. Kalau kira-kira dianggap tidak menyenangkan, bisa saja dilaporkan. Benarkah semangat demokrasi di Indonesia yang digaung-gaungkan dari masa reformasi tidak disertai oleh kerelaan dari setiap penyelenggara negara dan aktor politik serta para pendukungnya untuk rela dikuliti meski secara substantif argumentasi itu bisa dipertanggungjawabkan? Sama siapa lagi kalau bukan penyebar virus akal sehat, Bung Rocky Gerung. Hai, K-pop people, selamat datang di neraka akal sehat. Thank you loh. Ya, oke, Salsa. Bung Rocky sudah mau jadi narasumber kita kali ini di tengah kesibukannya. Hal yang standar dalam hidup manusia adalah nganggur. Jadi pekerjaan itu sebetulnya exception aja. Jadi siapa yang nganggur, dia sebetulnya memfungsikan dirinya secara natural. Nggak ada manusia yang bekerja sebetulnya. Karena alam sediakan semuanya. Nggak ada manusia yang tidak beropini, kecuali dilarang negara. Jadi mau ambil alih sebagai hostnya aja. Ya ini sedang berlangsung. Oke, saya mau tanya yang personal sekarang. Ya, boleh aja. Hidup Bung Rocky ini melelahkan bagi saya yang melihat. Karena ya untuk menyuarakan gagasan-gagasan yang hanya kelompok kecil, bahkan nyaris, saya nggak tahu ada kawan-kawannya lain nggak gitu ya, Rocky Gerung ini dalam menyuarakan itu kan selalu beda sendiri gitu. Kemudian juga feedbacknya tidak selalu ya tadi tidak selalu tarung akal, berakhir dengan sentimen bahwa nggak ngerti apa dan sebagainya gitu. Hidup sendirian terus, kenapa sih nggak nikah? Apa tadi kalimat kamu? Pertanyaannya yang paling penting itu sih, kenapa sih nggak nikah? Kan kamu mulai tadi melihat hidup saya melelahkan tuh. Padahal kamu belum coba hidup dengan saya, kenapa udah lelah? Udah bayangin. Ini overing ya? Iya. Yang direkam lagi. Yes. Proposal. Nangkap saya pengertian itu. Lalu orang balikan. Jawab dulu pertanyaan ini, kenapa nggak nikah? Ya apa jawabannya? Pilihan jawabannya apa? Nggak nikah, alasannya kena nggak laku. Belum, atau emang ada punya prinsip. Kan sekarang juga lagi tren kan, bahasa kayak children free. Itu kan nggak usah malu, nggak apa-apa kan? Bukan soal itu. Kan semua orang ingin mengetahui alasannya tuh. Iya, saya termasuk kayak Ya, ingin. kalau saya terangkan ada konsekuensinya tuh. Apa tuh? Ya kamu nggak bisa penuhi pasti. Oke. Kan dia cuma, ya ini pertanyaan yang umum lah ditanyain orang. Tapi kalau saya jawab, ya saya tahu konsekuensinya nggak ada yang bisa. Jadi Tapi pernah nggak sih ngerasa kesepian? Ini Kan lagi- pasti banyak masalah. Mikirin sesuatu yang nggak sesuai itu kan kesel gitu loh. Terus dilaporin lah, berbeda pendapat. Nggak di situasi-situasi yang kayaknya berat banget ini. Kalau saya cari rame ya saya tinggal di kota, justru saya tinggal di desa sini karena. Jadi pertanyaan itu. Menyepi dan kesepian kan beda. Ya kalau di sini apa menurut kamu kesepian? Menyepi. Ya menyepi. Berarti nggak kesepian kan? Tidak pernah kesepian. Yes. Seorang Rocky Gerung. Tidak membutuhkan pasangan hidup juga. Konsekuensinya mau kamu tanggung. Apa kalau dijawab gitu? Lebih banyak orang yang bercerai daripada orang yang menikah dalam statistik. Oke. Dan itu jadi salah satu
Pesimis rasional tadi juga. Itu kan bukan saya taruh statistiknya aja. Kan kalau kamu lakukan pertanyaan, kenapa nggak menikah? Artinya kita kasih kesempatan untuk membuktikan bahwa perceraian akan lebih banyak ketika semakin banyak orang menikah. Maksudnya nggak mau menyumbang angka perceraian di Republik ini. Tapi pernah nggak sih mencintai seseorang, seorang Rocky? Ini sedang mencintai siapa? Apa yang kamu mau tanya lebih lanjut dari mencintai seseorang? Ya siapa gitu, ada. Seenggaknya bilang ada gitu. Kok gue yang jadi deg-degan sih? Salah nanya emang kalau sama orang siapa. Ya, itu pertanyaan standar lah yang saya bisa jawab dengan standar juga kan. Ya, tapi kan tidak terjawab. Ya kan orang ingin saya jawab iya tuh. Iya ada, kan nggak perlu nama, iya. Itu privasi. Aku menghargai. Ya tapi juga. Buat apa menyebutkan iya kalau konsekuensinya tidak mau dialami itu? Kan orang kan tanya iya. Kalau yang nanya cowok, Mas Arun juga ditanggung konsekuensi. Cowok pasti nggak pernah nanya begitu tuh. Ini yang penasaran bukan cewek doang kali. Kan karena itu pertanyaan kamu masa nggak ada. Kalau kamu tanya siapa, kan saya nggak bisa jawab. Karena kalau saya jawab satu, yang lain akan protes. Jadi banyak nih. Nah itu kamu Rocky Gerung playboy, K-pop itu. So, di luar itu, aktivitas yang sehari-hari, itu ngapain aja selain tampil di TV, mengkritisi pemerintah, ngomongin politik, ngajar, apa aja? Ya naik gunung, denger musik, dan selingkuh. Selingkuh. Ya, pusing. Ini flamboyan ya? Kenapa? Itu flamboyan ya? Bukan. Kenapa mesti disebut flamboyan? Ya, nyaris orang flamboyan kan disukai banyak perempuan. Iya, saya bilang saya naik gunung, denger musik. Ada sepeda juga? Ya, karena itu saya naik gunung sambil bawa sepeda, kadang-kadang titip di desa terus jalan. Okay. Apa makna naik gunung bagi dirimu? Ikut aja biar kamu tahu maknanya. Saya juga sering naik gunung. Ya, apa maknanya buat kamu naik gunung? Maknanya melihat segala sesuatu terlihat sangat kecil dan mudah sih di atas gunung itu. Pas turun lagi, berarti kamu jadi merasa sangat besar kalau di atas gunung? Enggak. Kan kamu melihat yang lain saya kecil. juga. Ya, karena itu lengkapi kalimatnya. Saya di sana kecil juga gitu. Iya. Dirimu apa? Ya, seluruh eksistensi orang selalu diuji di tingkat yang paling berbahaya. Naik gunung itu sangat berbahaya. Tetapi kalau kita bisa lewati soal jalan terjal, soal suhu, soal kelelahan segala macam. Kan itu ujian pertama, manusia bertanggung jawab terhadap dirinya tuh. Karena nggak ada yang nolong di atas kan. Okay. Kan kita nggak bisa bilang pegangan tangan ya, itu sama-sama jatuh nanti itu. Itu filosofinya tuh. Okay. Kapan naik gunung sama-sama? Jangan Himalaya ya. Saya nggak bisa gunung yang dingin-dingin. Gunung di Indonesia aja. Janjian kita catat kayak waktu itu. Saya mau naik gunung sama Bu Rocky. Asal jangan ada. Iya, minggu depan saya mau ke Himalaya tuh, mau ikut. Jangan lah. Himalaya. Oke, banyak dilaporin karena beberapa statement yang dianggap multipretasi. Juga fenomenal, juga dianggap menyerang. Demokrasi Indonesia hari ini dalam perspektifmu gimana? Nggak ada demokrasi di Indonesia tuh. Barusan Pak Presiden memutuskan untuk mewariskan kekuasaannya pada Pak Prabowo tuh. Jadi buat apa ada pemilu tuh kalau Presiden udah favorit pada seseorang tuh. Tapi mungkin besok dia berubah lagi kan. Maksudnya mewariskan? Ya kan Presiden bilang nanti periode berikut itu kekuasaan buat Pak Prabowo. Itu semacam endorsement dari Presiden. Tapi itu kan menghalangi demokrasi sebenarnya kan. Yang belum tentu Prabowo diinginkan. Yes, belum tentu Prabowo diinginkan oleh mak-mak, kira-kira begitu minimal tuh. Jadi itu poinnya. Oke, terus? Ya terusin aja apa? Reformasi adalah bagian dari perjuangan Bang Rocky. Ya saya nggak berjuang buat itu kan. Saya berjuang untuk masyarakat terbuka yang mampu mengolah opini, dikemas dengan narasi, berwujud argumen. Kalau Pak Jokowi udah punya favoritisme, nggak ada argumen lagi tuh. Okay. Jadi demokrasi berhenti karena nggak ada argumen. Oke. Dan artinya demokrasi di Indonesia ini apa dong kalau kita ngomongin semua pemilu kita memilih terus endorsement Jokowi misalnya dalam konteks Prabowo, selanjutnya dalam Pilpres sangat berarti sekali. Coba bayangin saya. Semua ketua partai hasil kongresnya memutuskan ketua partainya adalah calon presiden mereka.
Golkar misalnya, Prabowo. Gerindra putusin calon kita adalah Prabowo. Golkar putuskan calon kita adalah Erlangga. PKB putuskan calon kita adalah Caimin. Lalu 3 calon ini bilang tunggu dulu ya, kita tanya dulu pada Pak Jokowi itu dapat restu nggak? Jadi ngapain minta restu kalau partainya sendiri udah putuskan? Jadi buat apa bikin partai kalau masih nunggu fatwa presiden kan? Termasuk kecil hati Nasdem ketika Jokowi nggak ngucapin selamat ulang tahun. Ya itu kecil hati orang yang kecil juga. Kan buat apa nunggu Jokowi ngucapin selamat ulang tahun? Kan nggak ada pentingnya kan? Jadi sebetulnya itu menunjukkan feodalisme dan ketergantungan batin Surya Paloh pada presiden. Padahal dia udah putuskan nyalonin Anies. Jadi buat apa itu nunggu semacam restu? Itu kan juga nunggu restu tuh. Itulah demokrasi hari ini. Nah itulah bagian buruk dari demokrasi itu. Yang sebetulnya jauh dari perumusan yang Bang Rocky dan teman-teman mahasiswa ketika reformasi inginkan kan? Waktu reformasi kita pakai istilah revolusi sebetulnya, bukan reformasi. Waktu kita sebut kata revolusi, artinya kita bayangkan ada perubahan kualitatif, perubahan rejim, bukan sekedar perubahan presiden tuh. Tapi banyak orang yang takut pakai istilah itu, dicari istilah yang lebih aman, reformasi. Istilah reformasi lebih lembut dari istilah revolusi itu. Kalau revolusi perubahan terjadi secara kualitatif, kualitasnya berubah. Kalau di reformasi yang berubah cuman rejimnya, bukan sistemnya tuh. Tapi secara teknis yang ngebedain revolusi, demokrasi dan reformasi itu apa? Sekarang yang pergantian person ya, kepemimpinan misalnya. Pergantian kuantitatif. Jadi jumlah orang atau yang biasa disebut sebagai elitnya berubah tuh, tapi sistemnya nggak berubah kan? Nah, bagian buruk dari Orde Baru carry over ke dalam era reformasi yang sekarang itu korupsi, feodalisme, kan itu bagian buruk. Lebih buruk lagi ada orang yang nggak mau reformasi tapi restorasi doang tuh. Nasdem misalnya. Kan ini memang restorasi. Kan restorasi artinya ya benahin kecil-kecil gitu kan. Itu. Bajunya biru Nasdem tuh. Nasdem Demokrat. Ini agak gelap bawahnya Nasdem, agak terang bawahnya Demokrat. Namanya Naskrat. Nasionalisme sekarat. Bahaya nih channel aku. Tapi ngomongin demokrasi yang soal secara kualitas gitu ya hari ini. Kayaknya yang demokrasi ada fatsun lah gitu kan, harus soal, harus ada ACC gitu. Itu juga jadi salah satu penyakit yang menyebabkan responsivitas pemerintah terhadap aksi-aksi massa, tuntutan-tuntutan masyarakat dalam demonstrasi kurang kurang positif dan bahkan nggak ada gitu. Contohnya misalnya aksi besar-besaran BBM tetap naik ya kan, terakhir aksi besar-besaran UU Cipta Kerja Omnibus Law tetap jalan gitu. Iya. Ya apa masalahnya apa? Ya apa itu juga jadi salah satu penyakit yang berdampak hari ini. Karena orang frustrasi sebetulnya. Jadi ngomong BBM itu ya di ujungnya orang tahu bahwa harusnya kebijakan anti BBM itu dilakukan oleh partai oposisi. Dan nggak ada satu partai pun yang beroposisi soal BBM tuh. Jadi keadaan kita menunjukkan bahwa opini alternatif tidak tersedia tuh. Ya ada mahasiswa, tapi kan mahasiswa bukan kekuatan politik real kan, dia konsep doang kan. Kita kan punya partai oposisi misalnya Demokrat, PKS. Iya, itu 8% digabung. Dan ya suara 8% kan nggak ada gunanya tuh dibanding dengan 92% yang dikuasai pemerintah. Jadi secara teoritis nggak mungkin ada suara alternatif kalau oposisi tidak dilembagakan. Soal alternatif, suara alternatif dengan keberadaan oposisi ini juga sebetulnya kalau kita balik lagi ke keadaan sekarang kan emang akan berat karena ada presidential threshold, parliamentary threshold. Ini juga salah satu bentuk pengekangan nggak sih? Itu intinya karena ada threshold maka diperlukan koalisi. Demi threshold itu dicapai, koalisi kasakusuk. Sehingga kita nggak pernah dengar ide dari seorang calon presiden apa itu. Karena dia kasakusuk buat capai 20% kan. Saya udah 2 kali tuh ke Mahkamah Konstitusi untuk protes itu supaya laporan soal presidential threshold ditolak. Iya, ada 30 laporan tuh. Saya bahkan di 2 tim tuh. Jadi 30 mungkin ada 30 tuh. Dan orang nggak peduli tuh. Presiden nggak peduli. Padahal demokrasi, apalagi sistem presidensial nggak boleh ada threshold. Lalu orang bayangin
Ya kalau mau pakai threshold supaya efisien, kan orang takut kalau dinolkan thresholdnya akan tumbuh banyak partai itu. Berarti Alasannya selalu efektivitas. iya, dan dianggap nanti pusing tuh nyari calon presiden karena pemilu akan berlama. Lo pemilu tetap 2 putaran, mau 10 presiden kak, tetap kan 2 putaran kan. Lalu ada yang bilang bahwa ya kalau dikasih 0, partai-partai lain akan tumbuh. Lo memang itu maksudnya demokrasi, menumbuhkan partisipasi. Tapi nanti susah dikontrol tuh. Ya Amerika itu pakai threshold cuma 2 partai itu yang muncul kan. Jadi semua orang berupaya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Indonesia udah benar dengan 20% threshold. Dengan akibat kekacauan hari ini, semua partai nggak ada yang punya calon presiden kan. Karena nggak ada yang bisa mencapai 20% tuh. Jadi buruknya demokrasi karena elitnya nggak mau kompetisi fair. Gitu. Fatal sekali ya, sampai akhirnya sekarang partai-partai kecil yang sudah punya suara bahkan nggak punya masa depan dan cenderung akan suara-suaranya terbuang. Nggak punya masa depan, nggak punya otak sebetulnya. Kenapa nggak punya otak? Ya kalau dia punya otak, ada otak demokrasi, dia akan bilang bahwa mari kita fight. Karena itu semua partai harusnya pergi ke MK untuk minta dinolkan Itu kan sudah dilakukan. Tapi memang nggak ada partai yang lakukan itu. pengajuan keberatan terhadap presidential threshold kan di kayak Perindo, PKS terakhir. PKS nggak pernah minta 0%, PKS minta 8%. Oke. Waktu itu PKS bilang 20% itu dosa besar, threshold 20%. Kalau 8% dosa kecil. Kan mestinya 0 supaya kena dosa. Karena pragmatismenya kan, dia hitung kalau 8% dia masih bisa ikut. Oke. Aku pengen tanya apa perbedaan aksi massa ketika Bung Rocky masih turun di era reformasi dengan aksi massa hari ini yang kental sekali. Setiap kali aksi massa dimentahkan pesan-pesannya ditumpangi kepentingan, apalagi kalau itu aksi massa mahasiswa. Ya semua aksi massa pasti ditunggangi kepentingan. Kepentingan sponsor maksudnya? Ya sponsornya adalah akal pikiran kan. Mahasiswa kan sponsornya metodologi. Jadi tetap pemerintah menganggap kalau mahasiswa yang maju di depan itu adalah ruang untuk membuka kesempatan buruh ikut. Atau lebih jauh lagi tuh organisasi, ya semua organisasi akan ikut karena dianggap dalam sejarah Indonesia mahasiswa di depan artinya terbuka proses politik. Nah sebetulnya yang dimaksud dengan gerakan mahasiswa adalah gerakan untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir tuh. Jadi buat apa ditakuti? Kan mahasiswa nggak punya partai, dia nggak punya konstituen, dia cuma punya otak. Nah mereka yang melarang mahasiswa demo artinya orang yang takut pada otak. Itu artinya. Nah orang yang takut pada otak, orang yang nggak punya otak. Karena otak dirancang untuk bertemu dengan otak, dengkul dirancang untuk bertemu dengan dengkul, kan begitu kan? Jadi buat saya politik kampus itu hari-hari ini bukan lumpuh. Yang melumpuhkan itu adalah rektor. Jadi rektor membunuh sendiri ide tentang kritisisme. Dimulai dari kampus. Iya, padahal kampus dimaksudkan didesain untuk memproduksi kritisisme. Nah, mahasiswa tetap kasakusuk kan dia tiap kali BEM UI barusan bikin rapor tentang apa namanya itu IPK menteri-menteri kan, yang semuanya di bawah 2 tuh secara politis tuh. Jadi tetap kita mesti bedakan yang konservatif itu rektornya bukan mahasiswa. Mahasiswa tetap terhubung. BEM itu terhubung aja tuh. Ya ada aja BEM yang nerima dolar atau nerima amplop. Tarung akal yang tadi dirimu sebutkan, dan seringkali itu kayaknya jadi situasi yang sulit dilakukan. Tarung akal, ya memang. Yang seringkali sulit dilakukan. Jadi demokrasi itu, demokrasi kan dasarnya adalah whose argument, siapa yang punya argumen, atau argumen apa yang mesti diucapkan. Kalau nggak ada oposisi itu argumennya nggak mungkin keluar kan. Jadi politik hanya tumbuh kalau ada oposisi itu. Nah mahasiswa menyelenggarakan oposisi, mestinya presiden atau kabinet itu senang. Oke. Ya, soal ngomongin tarung akal, itu adalah situasi pertarungan akal yang seringkali kalau saya lihat Bung Rocky itu tidak menemukan tarung akal dalam banyak segmen. Yang akhirnya seringkali berakhir feedback sentimen. Nah, itu gimana sih? Ya segitu kualitas para pelaku demokrasi atau debat publik kan segitu kan.
Kita aja berargumen, dia produce sentimen. Jadi, buat apa diladeni akhirnya? Ini budaya ini paling kentara dari setiap kali ada argumentasi yang Bung Rocky keluarkan, seringkali jadi keributan gitu loh. Ya itu, saya nggak tahu kenapa ribut. Padahal saya ucapkan itu untuk memancing perdebatan, bukan memancing keributan. Tapi kemampuan orang atau kemampuan para politisi untuk mencerna konsep itu dangkal sekali. Tujuannya apa sih? Jadi berisik di air yang tenang? Ya, mereka yang berisik kan, saya tenang-tenang aja kan. Dan berisiknya itu sampai berubah jadi laporan polisi kan. Jadi bayangkan dari satu ruang diskusi publik, kita di depan TV, podcast, lalu ditransmisikan melalui medsos, lalu orang di seberang sana marah gitu. Itu saya nggak ngerti kenapa dia marah itu. Kalau saya misalnya dungu-dunguin presiden, yang marah bukan presiden tapi pendukungnya kan. Itu kan namanya fanatik tuh. Padahal sebetulnya saya kritik lembaganya, cara berpikir, cara kebijakan dibuat, bukan personanya tuh. Jadi terlihat bahwa peradaban politik kita masih pada tingkat memuja figur tuh. Bukan mengembangkan konsep demokrasi. Dalam demokrasi itu percakapan itu adalah hal yang mesti diprovokasi terus-menerus supaya terjadi ketegangan naratif tuh. Kalau nggak ada ketegangan naratif ya buat apa tuh ada percakapan kan. Sering saya terangkan bahwa pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah itu. Nah kalau pikiran tidak dibantah itu artinya seseorang lagi berdoa. Dibantah bukan dilaporkan. Masa saya berpikir dilaporkan ke polisi kan? Bagaimana coba? Itu pikiran Rocky Gerung itu berbahaya buat keutuhan negeri, maka dilaporkan ke polisi. Itu pikiran. Kalau saya angkat senjata itu berbahaya. Tapi maksudnya memang sengaja menciptakan perdebatan. Kan dalam teori konflik kan yang namanya konflik akan menghasilkan rekonsiliasi. Jadi perdebatan diharapkan. Bukan sengaja, saya memang nikmati. Menikmati. Ya karena itu pernah di akademisi kan? Ya memang, karena kan enak tuh lemparin isu, nanti kita tunggu kan. Ini pasti jadi ngaco kan. Jadi kita senang jadi orang bodoh itu dia bereaksi terhadap ketidakmampuan dia untuk memahami isi pembicaraan. Tujuan diskusi berkaitan mengkritisi pemerintahan dan juga penyelenggara pasti kan untuk melakukan kontrol kan? Yes, emang. Dirimu lebih memang nyaman kontrol dari diskusi jalanan tanpa struktural masuk partai atau misalnya mau jadi bagian dari pemerintahan nggak mau? Kan partai sekarang kan menjijikkan kan. Semua partai itu bau busuk dan menjijikkan itu. Kita nggak lihat. Kecuali partaimu sendiri dulu. Itu partai, ya saya bikin partai itu justru untuk membenahi sistem kepartaian. Tetapi gagal partai itu. Dianggap partai itu terlalu elit, terlalu intelektual karena isinya doktor semua tuh. Partai Sri itu menangnya cuma satu TPS di Menteng yang isinya adalah profesor itu kan. Itu paling. Tapi kita mau uji sebetulnya pada waktu itu. Sudah cukup nggak stok akademisi atau stok yang disebut politik yang berbasis value itu. Ternyata enggak tuh. Karena ya uang beredar lebih cepat dari pikiran tuh. Oke. Nggak capek berbusa-busa menyampaikan gagasan, mengkritisi, terus lempar isu dari posisimu hari ini? Nggak capek mereka laporin saya tiap hari ke polisi. Kan itu masalahnya kan. Jadi tapi lucunya setiap laporan juga nggak berakhir sebagai tersangka ya? Emang udah dihitung, udah dianalisa gitu? Ya pasti, saya tahu uraian saya itu nggak mungkin menghasilkan delik itu. Tapi mereka masih paksain kan, laporin, macam-macam dilaporin. Saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, dilaporin tuh. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi tidak paham Pancasila. Padahal setiap hari Presiden mengucapkan Pancasila. Ya, dia ucapkan, tapi dia nggak paham gitu kan. Karena itu yang saya terangin selalu tuh. Macam-macam kan. Menurut Rocky Gerung, kitab suci itu fiktif. Saya nggak bilang fiktif, saya bilang fiksi. Itu aja dia nggak paham. Menurut macam-macam itu menurut. Ini di polisi itu mungkin dari 30 berkas. 30 berkas, 30 iya, dan laporan. Iya, polisi udah bosan tuh. Ini ngapain tiap hari laporin Rocky Gerung tuh. Tapi ketika dipanggil juga rasionalisasi diterima sama polisi, paham? Iya, polisi ya terpaksa polisi bilang karena itu laporan mesti diproses. Tapi kan menemukan delik dalam argumentasi akademis kan nggak mungkin.
Jadi biarin aja itu beredar, lalu diseminarkan aja. Ngapain pikiran itu dilaporkan ke polisi? Cuma orang dungu yang melaporkan pikiran pada polisi itu. Yang mesti dilaporkan adalah crime, fate, perbuatan itu. Saya nggak berbuat apa-apa. Jadi terlihat bahwa ya capek saya komentari orang dungu tuh. Tapi kan ada sempat momen ya dengan keberadaan Partai Sri ini adalah momen hasratnya ternyata ada gitu loh untuk masuk langsung kepada sistem melalui partai yang buatan sendiri dah tentu saja direncanakan, dirancang dengan tujuan yang sesuai kita mau lah. Ya itu ada. Yang jadi menarik kan yang diusung ketika itu adalah Bu Sri Mulyani ya? Iya betul. Alasannya kenapa sih? Sri Mulyani itu standar etis politik Indonesia pada waktu itu. Pada waktu itu. Betul, karena Sri Mulyani membuat birokrasi itu jadi rasional dan ada pertanggungjawaban. Kemudian Sri Mulyani dibully segala macam, lalu dia kabur ke luar negeri. Lalu kita bikin Partai Sri. Sebetulnya Serikat Rakyat Independen. Tapi orang asosiasikan dengan Sri Mulyani karena Sri Mulyani teman saya, teman kita semua. Oke, nggak ada soal tuh. Jadi pada waktu itu kita mau uji bisa nggak kita kasih parameter etis pada politik Indonesia dengan basis etika publik Sri Mulyani. Karena itu kita mulai dengan kuliah public ethics, etika dan etika. Ya itu judulnya public ethics. Saya minta Sri Mulyani untuk berceramah di situ. Sejak itu orang menganggap bahwa dimungkinkan Indonesia ditemukan kembali melalui parameter etis. Dan karena itu kita coba uji, udah cukup nggak? Ternyata nggak cukup. Karena itu Partai Sri nggak masuk dalam persaingan pemilu, gagal. Tapi bikin patah hati nggak sih? Jadi nggak mau bikin partai lagi? Bukan patah hati, kita nguji akal, bukan soal hati yang kita uji kan. Jadi bagi kita pada waktu karena itu, kan tidak lolos dalam verifikasi. iya. Terus waktu itu ada statement-statement bahwa ya sengaja untuk tidak diloloskan. Iya, mungkin aja sengaja nggak diloloskan. Nggak mau nyoba lagi? Bisa coba sekarang, tapi kan kita tahu bahwa perkembangan intelektual bangsa ini belum cukup sampai ke situ kan. Pesimis dong. Bukan pesimis, saya gini nih, ada orang pesimis, ada orang optimis. Saya pesimis yang rasional, ada yang optimis irasional. Pilih mana? Pesimis rasionalnya kenapa? Yes. Gimana? Pesimis rasionalnya gimana? Soal nggak mau bikin lagi partai atau nggak mau masuk ke dalam sistem, jadi betah di ibarat kata di jalanan gitu loh. Memang ada partai yang bermutu hari ini coba. Kalau presidensial threshold 0, saya bikin partai hari ini. Oh, jadi syaratnya Rocky Ya, jelas dong. dan kawan-kawan mau bikin partai kalau presidensial threshold 0. Kan kalau kita bikin partai sekarang, nanti partai yang udah punya 20% bilang bahwa partai ini nggak boleh ikut pemilu. Padahal partai yang punya 20% decaying, membusuk di situ, udah obsolete itu. Yang baru ini punya potensi, tapi dia akan halangi. Jadi buat apa? Itu bukan karena pesimis, tapi karena kita hitung bahwa pembusukan politik mesti dibikin sempurna dulu. Jadi biarin aja. Jadi yang didefinisikan sebagai pesimis yang optimis karena hitung-hitungannya kalau selama ada presidensial threshold ya emang nggak masuk, gitu. Saya pesimis yang rasional tuh menghitung. Banyak orang yang optimis tapi irasional. Oke, menjelang Pilpres 2024 dari partai, kita tahu betul ya 2019 meninggalkan banyak penyakit. Demokrasi, banyak luka, ya. Banyak luka, cebong, kampret, bahkan dirimu yang paling eksis pun saat itu ya paling banyak masalah juga kan, banyak dilaporkan dalam momen-momen itu. Dan menjelang Pilpres 2024 arena baru, kita akan menemukan situasi demokrasi Pilpres yang kayak gimana? Nggak ada arena baru pemain lama tuh sama juga. Jadi aturannya isunya sama. juga akan isu mainannya juga akan sama kayak 2019. Sama, karena 2024 itu tempat yang paling resmi di mana oligarki akan beternak politik. Oke. Ngomongin oligarki, Pilpres 2024 sebetulnya juga ada soal eksistensi Islam kanan yang katanya akan membahayakan konstelasi isu-isu intoleran. Gimana? Kalau dihitung partai Islam itu dikumpulin cuma 13%, 12%. Jadi bagaimana dia mau jadi mayoritas secara politis? Kalau secara sosiologis mungkin, tapi secara politis kan nggak bisa. Secara populis? Ya lebih 12% apa populisnya tuh? Kan nggak ada. Jadi kalau dilihat kumpulan partai, coba di partai Islam, kan kalau ada aspirasi umat Islam, dia pergi ke PKS, P3, PKB,
separuh tuh. PKS sama P3 digabung 7%. Jadi apa yang ditakutin dari 7%? Okay. Sementara yang 93% itu partai-partai yang tengah, yang sekuler itu. Jadi itu cuma isu aja kan untuk menghalangi aspirasi politik Islam. Padahal Islam itu secara sosiologis mayoritas. Karena dia mesti punya representasi yang disebut politik identitas, pasti harus berlangsung. Nah, ketakutan itu yang kita sebut Islamofobi hari-hari ini. Betul. Dan itu hanya diarahkan pada orang-orang tertentu sebetulnya kan. Iya. Anies misalnya kena Islamofobi, Habib Rizik kena Islamofobi. Siapa lagi itu? Ustadz Akal Sehat, Ustadz Abdul Somad kena Islamofobi itu. Ngomongin juga soal oligarki, mana bahaya oligarki politik atau budaya kultural feodal? Ya, Feodal gaya baru lah sekarang gitu. itu bertemu dalam satu kepentingan. Ada partai didirikan supaya ada sirkulasi elit. Nggak terjadi itu, ketua partai udah bertahun-tahun dia diajukan, ada feodalisme. Oligarki senang yang beginian, karena dia bisa bikin proyeksi jangka panjang. Selama ketua partai diasuh oleh oligarki dan di dalam partainya sendiri dia diasuh oleh feodalisme, maka ada prolongasi, ada continuity. Dan bagi oligarki lebih baik investasi politik buruk pada partai yang feodal daripada investasi pada partai yang demokratis kan. Begitu kebijakan berubah, si oligarkinya disingkirkan. Tapi partai yang feodal akan terus-menerus minta disusui oleh oligarki. Disusui oleh oligarki. Masyarakat tuh bingung hari ini tuh ngomongin calon presiden, partai pilihan. Karena seringkali kita ya terjebak pada pilihan-pilihan yang sudah disediakan, dan kalau ngomongin pilihan yang sudah disediakan kita diarahkan oleh survei-survei. Yes. Sekarang ngomongin pilpres, hanya 3 nama yang paling top 3 lah. Anies, Ganjar, dan Prabowo. Dan tadi juga malah udah disebutin sudah ada konsensus politik gitu ya, bahwa yang akan jadi Prabowo. Nah terus masyarakat nih ngapain milih di pemilu? Iya, bukan itu, ikut saya aja bikin Liga Boikot Pemilu, LBP kan. Kapan dibuatnya? Ini lagi dikerjain, mau ikut. Liga Boikot Pemilu. Yes. Dengan alasan apa? Ya, alasan tadi. Alasan tadi. Karena nggak, buat apa bikin pemilu kalau sudah ditentukan dari sekarang. Kalau kita tanya siapa calon presiden, ya 3 itu. Yang bilang begitu siapa? Rakyat? Enggak. Lembaga survei yang bilang begitu. Ya kalaupun rakyat mau mengusungkan nama, pasti berangkat juga dari apa yang direkomendasikan partai. Tapi kalau kita ngomongin yang direkomendasikan partai kan ya setidaknya lebih dari 3. Tapi sekarang mengerucut di 3 terus. Iya, karena nggak ada lagi alternatif untuk mengatakan ada orang lain yang punya potensi. Orang lain itu pasti menganggap ya saya punya potensi, tapi 20% nggak bisa saya capai. Lain kalau ada calon independen misalnya, ya bisa ditantang. Partai-partai ini bisa ditantang oleh calon independen. Lembaga boikot pemilunya siapa? Di dalamnya ada siapa aja? Ya baru saya, kecuali kamu mau ikut jadi 2 sekarang. Jadi jubir saya. Ya. Jadi jubir ya. Iya, saya nggak perlu jubir. Baru 2 berarti baru gagasan gimana sih? Ya nggak ada soal, gagasan nggak ada soal kan? Ya soalnya menarik ya, benar juga. Yes. Semua seperti sudah kita hanya disuguhkan menu-menu yang sudah disiapkan. Iya, emang kan. Dan gak ada pilihan lain. Itu artinya tidak ada demokrasi yang tumbuh dari fasilitas perdebatan publik. Dan bahkan parpol-parpol yang harusnya punya hak untuk mengusungkan juga tidak punya keberanian itu ya hari ini. Ya apa yang kita bayangkan misalnya di kepala Ganjar tentang konflik di Indo-Pasifik, tentang environment, tentang gender equality segala macam. Apa yang di kepala Caimin tentang masalah yang sama. Apa yang di kepala Pak Prabowo tentang tema yang sama. Di kepala Anies kita nggak dengar. Karena kesibukannya adalah mencari partner supaya 20% lolos. Kan itu konyolnya. Nah kalau udah lolos itu ya udah tinggal ikuti daftar kampanye, daftar agenda kampanye KPU kan.
Terus perdebatannya di mana? Iya. Dan mungkin nggak sih mereka sepercaya diri itu menyiapkan sistem ini ya dengan PT20 dan seluruh konsensus politik yang tidak masyarakat tahu ya, karena emang masyarakat juga kurang paham. Itu intinya di Yang situ. ngasih tahu dirimu doang ya kayaknya. Karena itu selama ada 20%, maka semua calon presiden itu diasuh oligarki. Saya kasih gambarannya. Satu presiden butuh 3 triliun maksimal tuh calon presiden. Tadi ada 3 calon presiden. Jadi butuh 9 triliun. Kalau saya oligarki, 3-3-nya saya beli itu kan. Kan saya nggak pasti untung kan siapapun yang terpilih. Kan 9 triliun itu ekspor 1 tahun keuntungan dari sebuah perusahaan ekstraktif batubara yang sedang itu 9 triliun. Ada yang bisa beli itu dengan harga 9 triliun. Pasti bisa. Itu kan kecil sekali. 9 triliun tuh angka kecil buat oligarki. Buat kos politik 9 triliun itu kecil. Kecil sekali. Kan yang digembar-gemborkan biaya politik itu besar banget. Nyogok sana, nyogok sini. Ya ngapain nyogok-nyogok? 3 calon itu aja kita sogok. Selesai. Hanya 9 triliun. Dia nentuin masa depan kita 5 tahun ke depan. Dan dia akan dapat gain mungkin 90 triliun tuh. Ada nggak prediksi, ya katakanlah tadi kan dirimu sudah mention soal konsensus politik Jokowi terhadap Prabowo. Iya. Tapi kan Nasdem udah ngusung Anies Baswedan. Oke. Bakal ada nggak sih, ya maksudnya game changer lah, misalnya Anies punya cawapres yang lebih begini positionnya. Oke, misalnya kan ada nama-nama lain di bawah top 3 tadi ya. Iya, Kofifa, Erick Thohir, Ridwan Kamil. Ya terserah aja, tapi kita mau tahu pikiran Anies tentang hutang luar negeri apa, pikiran Anies tentang stunting apa, pikiran Anies tentang kerusakan lingkungan apa, kan itu yang kita ingin tahu kan. Bukan kita ingin tahu siapa wapresnya, nggak penting juga kan. Oh, jadi tidak ada hitungan ke situ? Nggak ada kan, kita nggak dengar kan. Tapi Anies terpaksa mesti kasakusuk karena disuruh Nasdem mesti cari wapres. Jadi kasakusuk cari orang, bukan cari ide, Pak. Ya bayangin misalnya, akhirnya Anies dapat wapresnya. Terus orang merasa, oke, Anies mampu nggak Anies membatalkan IKN misalnya? Oh, mampu tuh. Oleh karena begitu mulai dari sekarang, Nasdem harus keluar dari kabinet. Supaya Anies tahu bahwa Nasdem nggak akan suruh Anies untuk teruskan proyek Jokowi. Kan mesti keluar dari mulut Anies begituan kan. Tapi Anies kan diem. Itu jadi salah satu konsensus politik. Ya pasti ada konsensus lain di situ kan. Oke, nanti diam-diam Jokowi dukung Anies misalnya, tapi bikin perjanjiannya IKN mesti diterusin. Jadi dia ditawan sejak sekarang. Kenapa? Karena dia nggak mandiri. Kenapa dia nggak mandiri? Karena dia butuh 20%. Kembali lagi ke sistem itu intinya. Nggak ada soal lain di negeri ini selain garis start yang berbeda. Ada yang mesti mulai dari nol, ada yang udah pakai 20%. Kan di mana di seluruh dunia sistem presidensial pakai threshold, kan ajaib. Menarik ya. Yes. Rumit banget. Ini masyarakat kayak nggak tahu deh ya. Masyarakat kan hanya anggap Anies, iya, tapi Anies mesti deal dengan oligarki akhirnya. Pada akhirnya, karena untuk memenuhi PT 20%. Siapapun pada akhirnya nggak ngomong Anies, dirimu nyalon pilpres, harus melakukan itu. Pasti. Ya kalau nggak dapat 20% kan nggak bisa nyalon. Nah 20% itu pasti uang oligarki udah masuk ke partai-partai. Jadi waktu bilang, kalau orang bilang ya ngapain boikot pemilu tuh? Ya kalau begitu jangan diboikot. Mari kita dukung oligarki kuasai lagi politik. Kan itu trade off-nya di situ kan. Tapi menarik sih itu gerakan boikot pemilu. Iya, orang takut ngikut. Kalau takut ngikut, ya udah. Agak mustahil. Anggaran udah ada, pasti alasan birokrasi. Memang. Dan bahkan itu adalah bagian dari demokrasi. Oke, sekarang kita uji. Itu mustahil terjadi. Oke, kalau dia mustahil, mari sama-sama kita sukseskan 2024 yang adalah pemilu oligarki. Terus setelah pemilu terjadi, kita ngomel-ngomel lagi coba. Coba, bagaimana? Dirimu yang ngomel-ngomel pasti. Saya nggak akan ngomel kan. Nggak mungkin. Saya nggak akan ngomel karena saya mau boikot pemilu. Oke. Oh, jadi dari awal udah jelas lah. Udah jelas. Jadi kalau pemilu sukses, ya silahkan kalian nikmati. Oh, sudah boikot duluan. Sudah boikot, ternyata nggak jalan. Belum ada followers. Yes. Jangan bilang belum ada followers, belum ada tim, nanti tiba-tiba deklarasi lagi boikot pemilu.
Jadi mereka yang nggak mau boikot pemilu silahkan ikuti tahapan pemilu di 2024. Dengan resiko oligarki Diasuh yang akan oligarki, menang. bukan diasuh, diternakkan oleh oligarki. Oke. Ngomongin juga soal demokrasi ya. Iya, Kita dulu kenal sama yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Yes. Kemudian dipecah. Sekarang juga ada Dwi Fungsi Polri. Gimana? Kan Polri mesti direformasi. Tetapi menurut saya kalau Polri direformasi, proposal reformasinya mesti datang dari masyarakat sipil, bukan dari partai politik. Karena masalah Polri sekarang dia jadi arogan karena di backup oleh partai politik. Ya, nyaris tidak berdaya di depan. Ya karena itu bring Polri back into the sphere of civil society itu. Nah sphere ini yang nggak terjadi, nggak terbentuk tuh. Karena orang menganggap ya masyarakat sipil juga doyan duit. Udah terbentuk bagian itu. Kembalikan ke kampus, kampus bikin proposal reformasi. Tapi tetap kita upayakan supaya Polri direformasi karena kepentingan masyarakat sipil. Kenapa? Karena polisi itu adalah orang sipil yang dipersenjatai itu. Jadi civilian value harus jadi prime mover dari reformasi polisi itu. Tapi itu pasti akan dihalangi oleh Komisi 3 DPR. Kan Karena gitu. kalau ngomongin berasal dari civil society atau grassroots gitu keinginan tersebut, ini udah mulai banyak suara-suara, tapi ya di kalangan netizen digital yang tidak dipotret atau dikolektifkan gitu loh. Tapi kan mereka juga ada wakil rakyatnya tadi di Komisi 3 dan 1. Yang akhirnya nggak disuara-suarakan juga. Ya justru itu kalau proposal reformasi diatur oleh partai politik, Sekyu atau Yunto, Komisi 3, itu artinya pertemuan di antara calok-calok politik ini kan. Justru itu yang bikin, kan polisi dirusak justru oleh Komisi 3 tuh. Karena akan tukar tambah kepentingan di situ, nanti Komisi 3 dapat fasilitas dari kepolisian macam-macam tuh, termasuk keluarganya tuh. Jadi simbiosis mutualis ini terjadi karena polisi itu bermain politik. Polisi mau nggak bermain politik? Dia nggak mau tadinya. Tapi dia tergantung pada Komisi 3 atau DPR secara keseluruhan untuk bikin regulasi itu. Jadi dia ditawan oleh para politisi. Nah kita bebasin dulu dia dari tawanan politik supaya dia bisa reformasi dirinya sendiri. Nggak terbalik. Gimana? Politisi-politisi yang tertawan oleh Polri. Enggak dong, polisi itu ditawan dong, uang regulasi polisi ditentukan oleh DPR. Kan dia bikin undang-undang kan DPR kan? Iya. Tentu akan ada buyback atau apa namanya istilahnya sekarang tuh di duit belakang itu dimunculin. Tapi tetap kalau polisi itu diasuh oleh partai-partai politik, oleh kepentingan partai, polisi jadi rusak. Oke. Karena itu dia mesti dikembalikan pada rahim masyarakat sipil tuh. Itu jadi salah satu kegelisahan belakangan ini ya. Ya betul, Salsa. Bahwa polisi dalam hal keberpihakan, dalam hal penanganan itu tidak pakai kacamata Civilian value. Ya situ. Aduh, menarik banget ya dan agak berat juga obrolan kita sama. Ya di break dulu kalau berat disambung. Enggak, kita nggak break. Oke, ini segmen terakhir. Oke. Aku pengen tanya pendapat dirimu soal kita jarang banget tarung gagasan. Nyaris Tarung gagasan atau tarung akal tadi istilahnya? Tarung gagasan dan tarung Ya, akal boleh lah, lah, oke, sama-sama aja lah. Aku baca bukunya Tom Nichols tentang matinya kepakaran dan ini fenomena-fenomena yang sekarang terjadi. Iya. Setiap orang merasa benar dan nyaris ya itu tadi nggak mau didiskusikan, nggak mau didebatkan gitu loh. Nah ini kan kalau emang ini juga terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh aktor-aktor politik atau tokoh-tokoh, apa yang akan terjadi? Dan sampai kapan Indonesia akan begini? Nggak ada soal kan, kepakaran bisa punah gitu, tapi jangan yang punah itu intellectuality itu kan, itu bedanya tuh. Kan kepakaran itu keahlian, keahlian itu bisa didesain lewat kurikulum. Tapi kecendekiaan itu terjemahan yang paling lengkap dari intellectuality adalah kecendekiaan. Karena orang sering apa intellectuality itu paralel dengan jumlah ijazah atau capaian seseorang di dunia akademis. Padahal bukan itu intinya. Kemampuan kita untuk merumuskan problem keadilan itu memerlukan politik intelektual. Belum tentu dia bisa diselesaikan oleh politik kepakaran yang sifatnya teknokratis saja kan.
Jadi bagian yang paling sublim dari kehidupan politik adalah menghubungkan antara konsep-konsep intelektual yang tidak harus berbasis di kampus, tapi berbasis pada kepekaan manusia dalam dimensi solidaritas. Itu yang mesti diubah menjadi public policy. Okay. Misalnya ini apa namanya soal kesehatan nih, apa namanya asuransi negara itu. Jiwasraya, BPJS. Bukan, BPJS. BPJS itu hasil dari kepakaran. Karena mau menghitung dengan sekian jumlah uang itu bisa membiayai kesehatan sejumlah orang tuh. Itu namanya public policy. Dasarnya adalah kalkulasi teknokratik. Tetapi orang lupa bahwa, atau pemerintah lupa, kalau seorang penerima BPJS misalnya sakit, entah dia ibu rumah tangganya, atau istrinya, atau suaminya. Kalau suaminya misalnya masuk rumah sakit, oke, pemerintah bilang kami biayai 100% iya. Begitu dia pulang ke rumah, istrinya kasih tagihan bon hutang kepada tetangga. Karena pemerintah nggak pikir bahwa si pencari nafkah ketika dia ada di rumah sakit, maka keluarga yang dia tinggalkan mesti juga diberi hidup karena si breadwinner-nya tuh ada di rumah sakit kan. Jadi kelihatannya pemerintah hanya mampu membuat public policy tanpa paham social policy. Nah, BPJS itu mestinya berbasis pada social policy, bahwa seseorang yang ada di rumah sakit keluarganya mesti dibiayai juga supaya kalau dia pulang yang ini nggak sodorin hutang juga, jadi nanti masuk rumah sakit lagi si suami begitu lihat hutangnya kok banyak betul, atau dia marah-marahin bininya tuh kan, atau sebaliknya kalau yang istri masuk dia malah marahin suaminya nanti itu. Masukan penting untuk kebijakan BPJS ya? Ya memang mesti begitu. Jadi basisnya adalah social policy, baru dibikin public policy gitu. Tapi statement dirimu juga memberikan hope ya buat kita semua bahwa hope bahwa government atau political will di Indonesia ya masih juga ada. Berapa persen lah yang menggunakan intelektual untuk kemudian membuat produk seperti itu, supaya kita nggak misunderstanding berkaitan dengan hope ya, kita terhadap aja, government untuk mempercayakan hidup kita. Iya, ada aja orang-orang di kabinet yang masih punya ide semacam itu, tapi kan dia tenggelam karena. Name it dong, siapa yang menurut dirimu? Ya kalau saya sebut nanti jadi GR mereka semua tuh nggak penting lah tuh. Nggak penting ya. Tapi ada lah ya. Ada beberapa, ya 1-2 menteri bagus, beberapa dirjen saya bicara bagus. Tapi masalahnya mereka nggak bisa upload pikiran itu karena dia nggak punya partai. Jadi justru ini orang-orang akademis yang di situ yang masih merasa ya masih bisa kita akalin, tapi begitu dia outputnya ada tapi nggak bisa jadi outcome gitu. Birokrat berarti ya? Ya birokrat yang datang dari tradisi akademis. Birokrat yang datang dari tradisi akademis tapi tidak punya dukungan politik. Ya itu nggak punya corong politik untuk nguatnya di kabinet. Itu good closing buat kita semua Kepo People, bahwa jangan sampai kita pesimis untuk percaya Republik ini akan mengalami perbaikan dan juga kesembuhan dari penyakit-penyakit demokrasinya dan atau sistem politiknya atau penyelenggaraan pemerintahan yang sampai hari ini mungkin masih dianggap belum baik dan belum berpihak kepada kita para civil society. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih sudah memprovokasi pertanyaan bagus, dan sebetulnya demokrasi kita tidak akan punah kalau ada podcasting semacam ini yang terbuka, nggak perlu basa-basi, nggak perlu ada sopan santun tuh. Jadi kita ingin Indonesia diasuh oleh para YouTuber, oleh para podcaster itu, bukan oleh para politisi. Oke, amin.